Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sharing terkait dengan perspektif, pendapat, pengalaman berumah tangga. Nah, oke, Belum kali ini kita akan membahas apa saja mungkin yang perlu dipertimbangkan saat kita memutuskan punya anak. Ya, harus direncanakan. Kalau misalkan tidak terlalu direncanakan, pertama kan kaget karena kan proses hamil itu tidak mudah, proses lahiran juga cukup sulit. Social support, jadi dukungan lingkungan, suami terutama. Terus paling utama sebenarnya kan kesiapan ibunya sih. Ketika ibunya udah oke, dia siap. Kadang yang menurut dia sudah siap, hamil, melahirkan, tiba-tiba kena baby blues. Kalau baby blues mild, ringan. Kalau misalkan sampai severe kan, sampai baby bluesnya berat, malah bisa sampai postpartum depression, bahkan bisa nyampe psikotik, tuh lebih bahaya lagi. Ya sebenarnya mah subjective well-being secara psikologis ya, bukan secara fisik, karena kan fisik mah recover-nya kan bisa dari makanan, olahraga gitu kan, istirahat. Sedangkan ketika anak ketika bayi sudah lahir, kadang untuk recovery fisik aja butuh waktu gitu, apalagi recovery secara psikologis. Kan kalau perempuan masih siklus hidupnya itu kan katanya anak, istri, jadi anak, putri ya, anak ya, jadi anak, terus jadi istri, jadi ibu, jadi nenek gitu kan. Terus kan ketika kita jadi ibu, peran kita itu kan beda ketika jadi istri. Ketika kita jadi istri beda pas jadi kita masih single, masih jadi anak lah, maksudnya masih bebas. Ya andaikan saya tahu sebelumnya gitu kan, untuk adaptasi sama pasangan juga kan butuh waktu. Ketika kita jadi pacar sama jadi istri gitu kan beda kan. Yang paling penting itu mental gitu kan. Fisik bisa lah sekarang misalkan hamil itu kan ada prenagen emesis atau prenagen apa, pokoknya banyak susu untuk mempersiapkan kehamilan lah gitu ya, suplemen untuk mempersiapkan. You are lucky. Ya pasti. Mungkin tips aja, tiga pesan yang ingin disampaikan bagi pasangan yang mau punya anak. Pertama, konsultasi sama dokter kandungan yang enak diajak komunikasi. Pengalaman kita mah dulu ketemu dokter pertama pengalaman itu kan tidak menyenangkan ya, nggak terbuka kan. Jadi kita ngomong kita mau program menunda dulu gitu kan, langsung aja dikasih, udah minum ini aja, udah. Harusnya kan diedukasi dulu, dijelaskan gitu. Jadi menunda itu gimana, misalkan kalau pakai alat kontrasepsi itu resikonya apa saja, itu kan sebenarnya bagian dari edukasi yang harus dilakukan oleh dokter. Kedua, puasin dulu hidup berdua dengan suami. Biar siap gitu. Karena apa? Jadi ketika kita tuh kan pas nikah teh adaptasi ya sama pasangan, masih pengenalan kan, karena beda waktu pacaran sama udah nikah gitu kan. Kita tuh masih adaptasi, masih kenal sama pasangan, tiba-tiba jadi sebagai seorang istri tiba-tiba harus langsung berubah peran jadi ibu ketika sudah punya anak. Itu bukan hal yang mudah. Ada kejadian istrinya fokus sama anak, jadi suaminya jelas gitu. Ketika kita sudah punya anak tuh kan otomatis perhatian kita itu udah terpecah ya, nggak bisa fokus menjalin hubungan sama suami gitu, tapi kita juga kan riweuh ngurus yang lain gitu kan. Syukur suaminya memiliki kepekaan dan kesadaran penuh gitu untuk membantu istri gitu kan, langsung berubah peran. Kadang kan ada juga yang suaminya tuh nggak sadar gitu, jadi masih mental pacar, masih mental ya kan. Kalau lagi pacaran mah ya kelihatan tuh pas mau ngedate, pas packing good semua. Ya maksudnya dalam kondisi yang baik. Tapi kan kalau udah nikah mah dari pertama buka mata bangun sampai tidur lah, kayak sambil menutup mata kelihatan dari bagusnya sampai jeleknya tuh kelihatan. Ini saran karena pengalaman ya. Pesan pertama saya tuh sama dia pacaran tuh seberapa tahun ya?
seberapa Ya, terus kita itu ya SMP. kenalnya 2 tahun, pacarannya emang nggak jelas. nggak jelas. Nggak jelas berapa bulan. Jadi memang Genep lah. ya 7, intensif lah, bisa dihitung intensif ketemu nama kan. ketemu banyak. itu jam 8 malam sampai jam 10 malam. Jadi waktu menikah, jadi waktu sebelum menikah teh sebetulnya belum benar-benar paham siapa dia gitu kan. Hey, Karena memang nggak pacaran lamanya, langsung nikah. nggak ketemu sering juga. Terus yang kedua kalau kita kasusnya itu setelah nikah kosongnya cuma sebulan. Aku baru kenal kamu udah nikah, saya. Udah nikah terus langsung punya anak gitu. Jadi dan tentunya Dan suami saya ini tipe yang tidak peka ya. ini juga pesan juga mungkin ya, pasangan yang belum dikaruniai anak gitu. Berarti dia dikasih kesempatan untuk saling mengenal lebih jauh, berdua-duaan pacaran setelah nikah itu jadi lebih lama. Ini yang siapa punya siapa dari punya kali. Wah, ketiga atau saran ketiga nih dari pengalaman kita apa? menyiapkan amunisi untuk jadi orang tua. Persiapan ya, harus punya persiapan ilmu lah, pengetahuan minimal wawasannya bagaimana mengurus anak. Atau kita menjaga anak itu bukan sekedar setelah lahir kan ya. Tapi semenjak Masih dalam kandungan. ya, sejak dari dalam kandungan, bahkan mungkin sebelum dari kandungan, karena makanan ibu yang makanan ayah Persiapan. bapak itu akan berpengaruh terhadap pembentukan bayi. Pokoknya bahwa anak itu sebetulnya berkembang itu dibentuknya itu Dan itu makan kalau yang 1000 hari mah dihitung dari pertama hamil, Ya, dari hamil. Tapi kan sebenarnya ya kan itu salah satu pengetahuan lah yang harus kita miliki kalau mau punya anak. selain menyiapkan fisik, misalnya makanan yang disiapkan, suplemen, terus Termasuk kan iya selama hamil ya kan banyak Iya, ya ibu-ibu iya, banyak cuma- ibu-ibu tamarakan kan makan sembarangan. makanan dijaga. Jadi makan itu bukan artinya makan untuk 3 orang. Makan 3 orang maksudnya kan hamil kembar ya. Maksudnya bukan makan untuk 2 orang, tapi makan ibu hamil gitu. Soalnya logika makan untuk 2 orang berarti kan kalorinya tuh tingginya. Berarti kalau misalkan seorang itu 2000 kalori, misalkan asumsikan 2000 kalori, berarti dua orang itu berarti 4000 kalori, padahal untuk ibu hamil itu nggak nyampe sebanyak itu gitu. Jadi karena banyak kejadian ibu nah jadi obesitasnya jadi kegemukan maksudnya. Atau misalkan si bayinya di dalam kan aya nu sampai gemuk. Harus dijaga. Terus kan namun secara intelijensi juga bisa dirangsang kan pas hamil, pakai ketukan, ada bukunya kan ya. Pokoknya banyak lah yang harus disiapkan gitu Ya kayak bapak juga sama kan, bapaknya mungkin yang masih ngerokok, mungkin kalau ada yang minum gitu ya, atau ada yang punya kebiasaan jelek buruk ya, itu sebaiknya kalau mau punya anak sih dihentikan gitu. Yang rokok berhenti merokok sebelum punya anak. jadi pas program Supaya gampang juga punya anak. intinya sih sebenarnya mengedukasi diri. Kenapa disarankan ke dokter kandungan? Karena memang ahlinya. Soalnya kalau tidak bertanya ke ahlinya kadang menyesatkan. Misalkan sekarang kan banyaknya info-info di internet gitu ya, atau kadang nanya ke orang tua Belum atau tentu tetangga valid, gitu. belum tentu valid, mendingan nanya langsung ke ahlinya. Terus yang kedua rencanakan. direncanakan, termasuk merencanakan jumlah anak. Jadi gini, sebenarnya fokusnya tuh ke penjarakan ya. Terserah sih sebenarnya mau punya anak, masing-masing punya privilege gitu untuk menentukan, oh keluarga saya mau punya anaknya sekian gitu. Tapi sih saran saya dikasih jarak. Karena apa? Baiknya diselesaikan hingga dia selesai ASI dulu 2 tahun. Jadi dikasih jarak dulu 2 tahun baru program lagi. Anaknya juga mendapatkan hak mendapatkan ASI. Ya kan disarankan kalau di Islam sampai 2 tahun gitu kan ya. Baru program lagi gitu. Entahlah. Ya itu mah saran kita. Karena apa? Secara fisik juga ibunya udah recovery dulu. Karena recovery siap hamil lagi, ya siap recovery punya anak. setelah melahirkan tuh kan rahim itu kan membesar, membengkak, membengkaknya
Terus dia tuh menyusut, dia recovery dulu, istirahat dulu, baru diprogram lagi gitu kan. Jangan sampai ini belum selesai udah langsung hamil lagi. Kesejahteraan fisik si ibunya juga diperhatikan gitu. Karena apa? Ini sih jangka panjang ya. Saya kadang mikir ketika ibunya sehat gitunya, dalam kondisi yang prima gitu kan, jadi anaknya juga lebih terperhatikan, lebih sehat lah gitunya. Si ibunya juga untuk berjuang di masa selanjutnya setelah melahirkan juga lebih fit gitu. Hamil tuh bukan hal yang mudah. Pokoknya mah jangan membayangkan kayak selebriti kalau hamil itu menyenangkan. Spa, masa jalan-jalan, baby modern. Saya tidak semua kehamilan itu menyenangkan. Jadi harus siap dengan sama masa-masa kondisi. awal kan, Ada yang misalkan muntah, pengalaman saya mah sampai hiperemesis gitu kan ya, itu hal yang pas tidak menyenangkan. Pas hamil kembar itu kan hal yang tidak menyenangkan gitu kan. Selama kehamilan juga kan tidak mudah gitu kan ya. Jadi kadang kita membayangkan kalau hamilnya itu mau photoshoot mau gitu ya. Ternyata faktanya ketika kita hamil juga kan itu kenyataan tidak seindah angan-angan. Tidak seindah postingan Instagram. Jadi kadang pas hamil ternyata tantangannya banyak gitu. Itu juga secara psikologis kan berpengaruh ya. Kayaknya kadang kondisi tertentu juga banyak pikiran negatif, khawatir dan lain. Ditambah misalkan nanti kelahirannya juga complicated, ya makin down lah si ibu. Sedangkan si ibu tuh harus bertahan untuk masa selanjutnya setelah melahirkan kan, anak tuh diurus sama ibunya gitu kan. Jadi ya harus sewaras-waras dan sesehat-sehatnya, baik fisik maupun psikologis gitu kan. Yang penting sebenarnya fokus sama kondisi kita gitu. Kita gimana sehat, gimana kita positif gitu kan. Karena itu nggak mudah. Soalnya setiap kehamilan juga punya tantangan masing-masing kan ya. Aya nu di awal, aya nu di akhir, aya nu di pas tengah-tengah gitu. Aya sepanjang 9 bulan malah ada yang mabok sepinya. Mungkin tiap orang punya masalah yang dihadapi ya beda-beda. Kalau saya dulu hamil anak pertama berarti kan sambil mengerjakan skripsi. Hamil kedua mau ditinggal suami. Terus kembar pula. Hiperemesis pula. Ya ada lah gitu ya, tidak selama 9 bulan itu menyedihkan. Cuma maksudnya kalau dirangkum itu kedua kali hamil dan 2 kali melahirkan itu complicated dan bisa disebut rada traumatis. Pengalamannya tidak menyenangkan lah gitu ya. Jadi kalau masih ada yang bertanya, ayo coba lagi, itu adalah pertanyaan yang paling saya benci. Karena memang halo. You can wave your hand. Bye. Memangnya semudah itu hamil, semudah itu melahirkan, dan semudah itu terutama mengurus, membesarkan dan mendidik anak itu tidak mudah. Sama chapter lain lah lah gitu dibahas soal mendidik. Terus kalau misalkan ada yang bertanya bagaimana caranya punya anak kembar, kita juga tidak memprogram anak kembar ya. Iya, kita mah anak kembar tidak ada program, tips khusus. Tidak ada tips. Itu mungkin ada soal genetik, ada soal keturunan. Ada keturunan. Lebih ke sana sih kelihatannya. Kalau kita mungkin keturunan ya, mungkin kan ada kasus lain yang kayak bayi tabung dan lain sebagainya, membeda kasus ya. Banyak lah faktor. Silahkan dibaca di blognya Bapak Denny soal gemeli. Denny.wk.com. Denny.wk.com. Kaduana Nah, kan nambah informasi, menyiapkan informasi. Soalnya kan stimulus pas hamil itu gimana, kita juga kondisi fisik dan psikologis juga harus gimana, setelahnya gimana. Ini catatan besarnya, harusnya persiapan postpartum itu diberikan kepada setiap ibu gitu, baik itu dari institusi persiapan postpartum jadi ngurus anak, terus apa yang harus dilakukan kita sampai ke MPASI dan lain sebagainya. Mah bagusnya itu dibikin satu paket pelatihan lah buat ibu gitu. Jadi ibu perlu ada trainingnya, perlu ada trainingnya. Soalnya kan di kita ya misalkan gini, sampai ada anak malnutrisi gitu kan ya, karena nggak tahu halus MPASI-nya gimana tuh kan. Atau misalkan kalau ASI itu kan, kalau saya termasuk orang yang support
ASI ya, pokoknya anak harus dikasih ASI gitu. Saya mah kalau nggak genting-genting banget tidak menyarankan gitu kan untuk dikasih sufur gitu, karena apa, kan zaman sekarang mah ada ASI perah ya, asip gitu kan, nyetok gitu. Maksudnya gini, teknologi itu zaman sekarang mah udah sangat membantu mengkondisikan anak diberi ASI gitu. Jadi tinggal kitanya mau gitu. Itu kan dari segi pengetahuan, sikap, mental. Nah, tapi dari segi ekonomi kayaknya duit itu, anak itu banyak anak banyak rezeki ya. Ya secara ekonomi juga anak itu kan tanggung jawab kita ya. Jadi harus diurus. Misalkan dari hamil ya. Kontrol. Dari hamil ya, itu istri kan harus kontrol ya. Artinya minimal mungkin sebulan sekali ya diperiksa. Bulan-bulan awal sebulan sekali. Ya ke dokter di gitu. Bulan-bulan akhir 2 minggu sekali. Bulan-bulan akhir ya. Nah, ini kasus banyak di Indonesia itu orang yang hamil, posisi ibunya itu kurang darah, ya, anemia. Anaknya jadinya perkembangannya di dalam jadi kurang bagus gitu. Terus juga kondisi ibunya kurang sehat, akhirnya jadi perkembangan bayi di dalam nggak bagus ya. Sekaligus juga nanti misalkan banyak juga kalau sudah bulan-bulan akhir karena jarang dicek gitu ya, posisi bayinya kurang pas, terus ada risiko kelahiran yang sulit gitu ya. Itu kalau tidak diantisipasi ya berbahaya buat ibunya, berbahaya buat bayinya. Jadi kita memang harus ekstra lah, jadi kalau mengeluarkan uang. Ya kalau sekarang sebetulnya dengan adanya JKN, BPJS gitu ya, ya semuanya sebetulnya bisa dilakukan karena pemeriksaan ibu hamil itu bisa masuk ke dalam skema itu. Jadi bisa lebih murah sebetulnya, bahkan mungkin tidak bayar sama sekali. Termasuk juga kalau harus sesar gitu ya, kalau memang terpaksa harus sesar. Semua orang sih nggak ada yang sesar, nggak ada yang mau sesar. Kalau yang normal ya, kalau yang benar gitu, kecuali yang mau nomor cantik. Tapi ya ngapain itu, sesar itu kan darurat ya, kondisi darurat. Kalau memang ada penyulit, kalau ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan pelahiran secara normal, mungkin kita bisa sesar. Tapi itu butuh biaya yang sangat besar. Kalau misalkan kita nggak mengurusnya, misalkan JKN-nya nggak aktif, nggak dibayar iurannya, atau bahkan kalau misalkan terpaksa harus bayar sendiri itu harus mulai nabung. Iya, harus nabung ya, nabung mah tetap harus ya, harus direncanakan. Intinya harus aware kalau kita harus mempersiapkan secara belum lagi keuangan tuh harus belum disiapkan. lagi kan pas lahiran teh, misalkan istri atau kita juga harus makan yang sehat ya, buah-buahan yang cukup, makanan protein segala macam lah. Jadi itu ya memang tanggung jawab dan kewajiban kita sebetulnya untuk mengusahakan itu ya. Tidak semuanya mungkin punya kesempatan dan kemampuan untuk melakukan itu, tapi kita harus berusaha lah sebaiknya. Nah, belum lagi kalau sudah lahir gitu kan, anak kan tidak cukup hanya yang penting hidup ya, dikasih makan 3 kali, harus dicariin ya pakaiannya, makannya dan segala macam. Mode pampers, ya kayak makanan, pampers, makanan, baju dan segala macam. Grade-nya naik, sekolah. Itu butuh biaya gitu. Dan makanya wajar kalau di kita mungkin kita tidak merasa, angka kelahiran kan masih di atas 2 ya, 2,5, 2,6. Jadi rata-rata setiap pasangan itu kalau yang punya anaknya di atas 2, malah sekarang itu fertility rate di kita tuh naik. Tapi kalau kita lihat fenomena di negara-negara maju gitu ya, orang tuh udah nggak mau bikin anak gitu ya, nggak punya anak karena memang punya anak itu mahal. Harus nyediain asuransi, bayar macam-macam mahal. Makanya banyak orang yang tidak mau, malas punya anak. Video ini lebih banyak antisipasi, atau mungkin bisa dibilang sisi yang harus kita antisipasi. Nah, mungkin nanti kita bahas di vlog selanjutnya apa motivasi atau nikmatnya punya anak atau bagaimana. Oke, itu dulu mungkin untuk vlog kita kali ini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Ya.